Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa ketika hidup di dunia ini apalagi kita adalah umat akhir zaman, tentu saja ujiannya amat sangat berat. Dan salah satu cara untuk meringankan ujian kita adalah menarik diri sejenak dari dunia untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Baik, kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan. Pertanyaan pertama, kepada Gus Soleh berkaitan dengan penjelasan yang awal tadi, menjelaskan bahwa makna Rasulullah ummi, apakah benar ini bermakna Rasulullah tidak bisa membaca atau memang ada makna yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makna Rasulullah ummi itu saat itu betul-betul bukan berarti Rasulullah itu tidak bisa membaca. Tetapi saat Rasulullah melakukan tahannus itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika menyendiri kemudian hanya berdua saja dengan Allah, di situ kecerdasan Rasulullah bertambah. Naik. Dan kita juga bisa melakukan itu. Ketika datang waktu malam, kita melakukan itu. Dan saat itu waktu yang sangat tepat untuk melakukan berduaan dengan Allah dan untuk meningkatkan kecerdasan otak kita yang betul-betul susah untuk ditingkatkan. Jadi 2/3 malam itu untuk itu. Nah, kalau misalnya dikatakan Rasulullah ummi tidak bisa baca, mana mungkin Rasulullah bisa baca ketika wahyunya itu sendiri tidak ada tulisannya. Tetapi banyak sekali kejadian-kejadian ke depannya setelah Islam turun, wahyu itu turun. Kemudian Rasulullah banyak bukti bahwa Rasulullah itu bisa menulis, bisa membaca. Nah, saya bersama guru saya, dilengkapi sama guru saya untuk jawabannya. Silakan. Oke. Ya, kalau misalnya dianggap yang namanya Rasulullah itu misalnya tidak bisa baca, kalau pengertian ummi tidak bisa baca, saya bertanya, Rasulullah punya sifat berapa? 4, siddiq, afablik, amanah, fatona. Apa makna fatona? Pinter. Berarti Rasulullah dianggap tidak pinter kalau begitu. Makanya para sufi menafsirkan ummi di situ adalah kelembutan, kasih sayang, sifat keibuan. Kenapa Rasul waktu disuruh ikro kok tidak bisa baca? Bacanya ma'ana biqori. Kata Jibril, ikro ma'ana biqori, ikro ma'ana biqori. Karena waktu itu Jibril datang tidak membawa tulisan. Saya suruh Pak Haji ini, Pak Haji baca. Pasti Bang, saya tidak bisa baca Pak Jujun. Baca, nggak bisa baca. Emang baca apa? Kenapa? Karena Jibril tidak bawa kertas dan tulisan. Begitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang bertanya seperti itu, ini pendekatan tasawuf yang akan saya jawab. Tapi pendekatan yang lain juga bisa kita terima. Rasulullah biar ummi disebut tidak bisa baca, bisa nulis, agar orang-orang waktu itu paham bahwa kalau ini Quran bikinan Muhammad, mana mungkin Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus gimana yang bijaksana? Dua-duanya benar, nggak apa-apa. Yang menyebut Nabi Muhammad tidak bisa baca, bisa nulis untuk sebagai hujah kepada kaum kafirin, oke. Tapi bagi kita orang-orang yang beragama Islam yang sudah paham Rasulullah punya sifat siddiq, tabligh, amanah, fatana, maka Rasul saat itu bukan tidak bisa baca, tapi Rasul saat itu bingung harus membaca apa. Makanya sudah 3 kali menyebut tidak bisa baca. Kata tidak bisa harus baca apa? Kata Jibril melanjutkan iqra bismi rabbika. Bacalah dengan satu nama, awas. Satu nama. Nama ayah ada hubungan dengan ta'anus. Satu nama. Bukan bi asma'i, Mas Agung, bismi. Kalau bi asma'i jadi si Jabar, si Gopar, si Majid, si Hamid. Kayak gitu kan? Ya kan Asmaul Husna banyak. Ini satu nama. Ada nama Allah di sini? Mana namanya Allah? Nggak ada kan? Nah itu yang dimasukkan, ismu Robi yang dimasukkan, kemana masuknya? Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungzirin. Masuknya Jibril ke dalam hati Rasulullah. Jadi wahyu itu turun bukan ke Gua Hiro, bukan ke batu, tapi ke hati Rasulullah. Biar hatinya tahanus terus dengan Allah. Ini tahanus. Makanya nanti saya akan jelaskan kalau ada yang nanya. Tahanus sekarang itu, kalau orang sufi itu setiap detik, bukan hanya sholat saja. Tapi setelah sholat juga, dari sekarang nih, habis sholat duhur sampai asar nanti tahanus apa? Menyendirikan diri, mengasihkan diri dengan yang lain kecuali hanya kita dengan Allah saja. Makanya orang-orang tasawuf talkinkan la ilaha illallah ke dalam dirimu, ke dalam hatimu agar hatimu bertahanus terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semakin lengkap jawabannya. Baik, Kiai. Apakah dalam kondisi negeri kita saat ini para pemimpin kita patut melakukan tahanus? Harus menurut saya. Karena kalau dia ketika siang tadi merasa nggak pemimpinnya kotor. Kalau masa kotor harus mandi.
Ya itu kan kita kan tidak bisa menilai ya. Kita nggak boleh menilai orang lain ya. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ah, keterlaluan. Kan begitu, nggak usah bertepuk. Itu mah lagu dakwah, bukan lagu show, begitu kan. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah para pemimpin harus bertanus? Tanya pemimpinnya, merasa bersih, merasa kotor. Kalau sudah merasa bersih, nggak usah tahanus. Kalau merasa kotor, tahanus. Tapi kan biasanya orang mah suka merasa bersih, tidak merasa kotor. Sekarang kita lihat kenyataannya di negeri ini. Apakah negeri ini lebih baik, lebih jelek? Kalau lebih jelek, kira-kira pemimpinnya baik apa jelek? Kalau jelek, ya silakan bertahanus. Lakukan. Bagaimana tahanus pemimpin? Baca ajaran Allah. Kalau pemimpin kita muslim, baca Al-Quran. Hei, jadi pemimpin adil kamu. Jangan listrik-listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Jangan meletik ngajerit tenono, sabet tengkulang ngagendutan. Hei DPR, maka bertahanus kamu tuh wakil rakyat. Jangan baru jadi anggota DPR 2 tahun kamu jadi kaya raya. Sementara konstituennya masih ada yang kelaparan. Begitu ditanya, kenapa Bapak makin kaya, saya makin miskin? Kan Bapak wakil saya, ya kamu sudah saya wakili. Kamu mau kaya, saya wakili. Kamu mau naik mobil bagus, saya wakili. Kamu mau naik kapal pesiar, saya wakili. Kamu mau jalan-jalan ke luar negeri, saya wakili. Nah kalau masih begitu pemimpinnya, tahanus kalian. Cepat bersihkan diri dari dosa. Supaya jiwa kalian punya rasa menghadap pada Allah. Dan semua kepemimpinan kalian, itu akan dipakai untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Baik, kembali ke Gus Solih. Ini ada curhat dari pemirsa kita. Saya merasakan kehidupan yang susah, terlilit hutang dan permasalahan lainnya. Apakah tahanus mampu menyelesaikan masalah saya? Baik, tahanus zaman sekarang ini bukan kita pergi ke gunung. Bukan kita pergi ke sungai untuk duduk, untuk bertapa, untuk meninggalkan dunia itu. Bukan. Tetapi kita iktikaf sekalian kita melaksanakan urusan-urusan dunia. Seperti apa iktikafnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, kita tetap zikir kepada Allah, bersama dengan Allah, selalu menguasai yang 1 detik. 1 detik kita kuasai untuk ingat kepada Allah. 2 detik, 3 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kita sudah menguasai. Yang 1 detik ingat kepada Allah. Berarti kita sudah bersama dengan Allah. Urusan riba, urusan dosa, urusan yang lain-lain akan bersih. Kalau kita sudah bersama dengan Allah. Bahkan kalau misalnya kita urusan bank, sudah merasa bahwa itu ada ribanya. Yang ribanya itu banknya, bukan kitanya. Ini urusan kredit. Urusan kredit, urusan bunga. Kan biasanya ke situ. Yang ribanya itu banknya. Kalau menurut kita bahwa bank itu riba, tinggalkan uang kertas yang kita pakai. Jangan pakai uang kertas itu yang ada label BI-nya. Jangan pakai, bikin sendiri. Iya kan? Itu menghalangi kita ibadah, masih nginget-nginget dosa. Yang wajib kita ingat itu bukan dosa. Dosa tinggalkan, tetapi Allah yang wajib kita ingat. Lagi sholat kita ingat uang yang merasa kita bahwa itu riba. Nggak benar itu sholatnya. Makanya udah selesai itu, tinggalkan semua urusan-urusan yang merasa bahwa itu adalah dosa. Yang jelas kita harus mengingat Allah, ingat kepada Allah. Yang 1 detik saja kita kuasai, kita akan jauh dari dosa. Karena yang 1 detik itu sama dengan 1 menit, sama dengan 1 jam, sama dengan 1 minggu, sama dengan 1 hari, sama dengan 1 tahun. Seluruh waktu kita kuasai, kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tambahkan, Kiai? Sudah cukup baik. Biasanya minta dilengkapi oleh Kiai. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah dalam tahanus dibutuhkan seorang mursyid karena tanpa ilmu justru yang hadir adalah setan? Ya. Dalam pendekatan ilmu tasawuf, maka mursyid menjadi sebuah kewajiban. Karena kalau bukan mursyid yang jadi gurunya, maka setanlah gurunya. Jadi harus. Ya, dalam pendekatan ilmu tasawuf mau belajar bertahanus, mau belajar berzikir, mau belajar apapun harus ada silsilah yang harus kita ikuti. Harus jelas sanadnya kudu nyambung, Pak. Naon ge teh nyambung mah baleg. Apalagi sekarang ngerti nggak ini? Rada ngerti ya Tangerang sini ya.
Ada orang Sunda nggak? Saya harus ngomong Sunda, orang Garut saya. Jadi kalau wajah ada hitam dekat pabrik dodol. Ya gini ya. Ya gitu. Jadi kenapa? Karena kita perlu pembimbing. Dalilnya Al-Kahfi, mayyadillah fawal muhtad wa mayyudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan diberi hidayah oleh Allah. Barang siapa yang akan disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan dipertemukan dengan wali mursyid. Oleh karenanya bagi bapak-bapak, yuk cari guru yang bisa membimbing hati kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya juga suka dikir, Pak Kiai di sini saya dikir. Pak, nyebut dikir apa? Nyebut la ilaha illallah. Jangankan Bapak beo juga bisa kalau sekedar nyebut la ilaha illallah mah. Sok beo latih. Beo saya bisa nyebut Allahu Akbar. Mas Agung juga tahu beo saya di Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarahut tahu, cuan ke. Allahu Akbar bisa. Kafir saja menyebut Allah. Kalau tanya kafir, wala insal tahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kafir, siapa yang menciptakan bumi dan langit? Kafir menjawab Allah. Kalau cuma sekadar bibir bisa. Saya tanya, kenapa bibirnya Allahu Akbar, hatinya ingat duit yang tadi? Nah, karena yang detiknya tidak dikuasai, kata Gus Soli tadi. 1 detik itu belum terkuasai. Menyimpan yang lain selain Allah di dalam hati. Makanya mursyid itu adalah yang menyimpan Allah saja di dalam hati. Menanam Allah saja dalam hati. Agar hati kita tidak berpaling kemana-mana kecuali bersama dengan Allah. Makanya qiyaman. Zikirnya sambil berdiri. Qu'udan sambil duduk. Junubihim sambil berbaring. Zikir. Tidur. Zikir, karena tidur itu saudaranya kematian. Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama, berarti habis mati ibu. Kan ba'dama amatana, berarti habis mati. Kenapa? Karena doanya begitu. Nah, kalau sudah berzikir, bangun tidur, saya doa alhamdulillah ahyana ba'dama amatana, tambah lagi alhamdulillah adhaba anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Kenapa? Karena sebelum tidur kita tetap mengingat Allah. Maka tidur pun pasti sedang mengingat Allah, karena ditidurkan secara alam basyariah mata kita memang harus dipejamkan dan istirahat. Tapi sebelum tidur bukan nonton ku menangis sampai tidur, bukan nonton itu. Tapi ibu mengingat Allah terus tiap detiknya. Gitu ya Bu ya, begitu Mas Agung. Kiai paling hafal itu lagunya Kiai ya. Baik, kembali ke Gus Soleh. Lantas amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan pada saat tahanuts? Untuk amalan itu yang kembali kepada pertanyaan yang barusan. Kita butuh mursyid, kita butuh mengajarkan. Ada kalimat kita sangat paham sekali, ada kalimah Lailatul Qadar, betul Ibu? Ada ya, ada Lailatul Qadar. Sampai kapanpun kita duduk di masjid mencari Lailatul Qadar, pas dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan, itu nggak bakalan ketemu Bu. Nggak bakalan ketemu sampai kapanpun. Kalau Lailatul Qadar itu belum pernah turun kepada kita. Kapan turunnya? Kapan turunnya? Lailatul Qadar itu, malam ketetapan itu harus ada yang menetapkan, harus ada yang ditetapkan, harus waktunya kapan ditetapkannya. Nah, yang ditetapkannya itu amalan untuk bertahanus. Amalan untuk bertahanus khusus yang diberikan oleh guru mursyid tadi. Kalau misalnya kita tanpa guru mursyid, saya dari Bandung mau ke sini. Saat datang ke sini, mursyidnya siapa? Map. Mursyid itu penunjuk jalan. Yang menunjukkan kita, saat ini kita ada di dunia, kita butuh mursyid yang menunjukkan jalan, yang memberikan alat, yang memberikan metode. Makanya dari tadi kita bahas tasawuf. Tasawuf, di dalam tasawuf ada metode. Metodenya itu thariqah. Thariqah. Ketika kita ada metode, berarti ada alat untuk yang dilakukan saat metode itu digunakan. Alatnya apa? Materinya apa? Yang tadi. Amalan-amalan khusus untuk kita melakukan tahanus ada. Zikrullah. Zikrullah yang tadi disampaikan sama guru saya ini, yang ditanamkan ke dalam ruh. Untuk membersihkan ruh. Sedangkan ruh itu tadinya Nur Muhammad, harus kembali kepada Allah menjadi Nur Muhammad. Saat ini kita sedang membersihkan hati, jika alat pembersihnya sudah masuk, sudah ditetapkan, sudah ditanamkan oleh ahlinya. Begitu. Luar biasa sekali. Baik,
Barangkali ini adalah pertanyaan terakhir kepada Kiai. Lantas bagaimanakah mengatur waktu untuk melakukan tahanuf bagi pekerja kantoran yang sangat terikat waktu? Nah ini jawabannya nyambung dengan perjawaban Bapak Gus Soli tadi. Kata Gus Soli, sekarang tuh kan bingung, tahanuf tuh lari dulu misalnya ya ke ruangan, tutup, kunci. Sekarang bukan begitu. Rasulullah juga dulu tidak pergi lagi ke Gua Hiro. Setelah Rasul dapat wahyu, tidak lagi pergi Gua Hiro karena sudah ada petunjuk namanya wahyu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ketika di kantor, tetap saja di kantor. Tapi kamu bertahanus mana? Yang tadi, yang di dalamnya harus hidup. Hanya persoalannya, sudah punya belum Bapak dan Ibu zikirnya? Yang di dalam, kalau belum cari mursyid. Yang bisa menanamkan itu di dalam hati. Petani anti penanam pohon anti gempa. Ini kan banyak gempa nih hati kita. Kurang duit gempa. Gitu kan kebanyakan, benar gak? Benar, suami belum pulang malam gempa. Nah biar tidak banyak gempa, tanam. Apa yang ditanamkan? La ilaha. Ditanam. Sabbatakallah bil qawli tsabit fil hayati dunya. Tetapkan apa itu? La ilaha illallah. Kapan? Fil hayati dunia. Sejak kita masih hidup. Supaya ditetapkan terus di dalam hati kita. Jadi zikirnya yang kiaman, yang kuudan, yang ajun. Bukan hanya zikir jahar yang ada di mulut. Zikir jahar itu mas sekali-kali setelah sholat. Yang adanya zikir khofi yang tidak mengenal waktu. Kapan, di mana. Jangankan sedang di masjid. Sedang di WC pun tidak berhenti hatinya terus bersama dengan Allah. Karena sudah punya zikir khofi yang ditanam. Yang ismu rabbik yang dimasukkan ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, maka mohon maaf kalau sekarang agak vulgar, agak tegas karena sekarang sudah waktunya. Pertanyaannya makanya kata orang Garut mah bohongan. Karena tadi ada pertanyaan apakah para pemimpin harus bertahanus? Saya bilang harus ditalqin tuh para pemimpin hatinya. Supaya hatinya tetap mengingat Allah. Supaya dia tahu, wait ini salah, cepat dia tinggalkan. Ini haram, cepat dia tinggalkan. Ini berbuat tidak adil, cepat tinggalkan. Karena di hatinya terus mengingat Allah. Merasa melekat diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kau ingat padamu, pada Allah. Sedang apapun kau ingat padamu, di semua waktu ku ingat padamu kekasihku. Siapa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allah saja, Allah saja, Allah saja. Baik, terima kasih Kiai Gus Solih yang telah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita dan ini adalah menjadikan modal utama bagi kita untuk mengoreksi diri kita yaitu dengan melakukan tahanut. Insya Allah yang dijelaskan tadi kita mendapatkan pemahaman bahwa kesucian jiwa adalah modal utama untuk mendapatkan petunjuk Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.